Gosip panas hari ini datang dari dunia selebriti tanah air yang lagi-lagi dihebohkan sama kebaikan hati Sultan Andara, Raffi Ahmad. Iya, kamu nggak salah dengar. Si Raffi ini katanya sampai terharu dan menangis setelah nonton video viral seorang wanita Aceh bernama Melda Savitri. Bayangin, bukan cuma sekedar kasih komentar, kasihan banget, tapi dia langsung berencana kasih hadiah rumah layak huni buat si Melda. Netizen langsung geger. Banyak yang gak nyangka, Raffi yang biasanya sibuk bisnis dan syuting masih sempat peduli sama kisah rakyat kecil. Bahkan lewat akun pribadinya, Raffi bilang kalau dia benar-benar tersentuh lihat perjuangan Melda yang sabar banget meski hidupnya lagi jungkir balik. Komentarnya langsung banjir pujian. Ada yang bilang, pantes dijuluki Sultan Andara, bukan cuma kaya harta tapi juga kaya hati. Tapi ada juga yang nyeletuk, wah, Raffi jangan-jangan bakal bikin segmen reality show baru nih, bangun rumah viral. Yah, begitulah dunia maya. Setiap aksi baik pasti tetap ada aja bumbu-bumbu gosipnya. Sekarang kita bahas si Melda Savitri, pemeran utama dalam drama nyata paling menyedihkan tahun ini. Wanita asal Aceh Singkil ini tiba-tiba viral setelah curhat di Facebook soal pernikahannya yang hancur jelang pelantikan P3K. Kebayang nggak? Udah kerja keras belajar, lulus seleksi, siap jadi abdi negara, justru diceraikan suami sebelum resmi dilantik. Ironi banget. Akun Facebooknya Savitri Alshop Aceh langsung jadi sorotan publik karena tulisannya jujur dan penuh luka. Dia bilang pernikahannya kandas cuma karena hal sepele, masalah lauk di meja makan. Netizen sampai geleng-geleng kepala. Halah, lauk aja bisa bikin bercerai, ini rumah tangga apa warteg? Tapi di balik komentar kocak itu banyak juga yang ikut nangis. Melda digambarkan sebagai sosok istri yang tabah, sabar, dan rajin. Dia rela jualan cabai sama sayur di pasar cuma buat bantu ekonomi keluarga. Malah dibuang pas suami dapat SKP 3K. Dunia memang kejam. Kadang yang paling setia justru paling disakiti. Yang bikin kisah ini makin viral, video perpisahan Melda tersebar luas di Facebook lewat akun Rita Sugiyarti Ricantil Panggabean. Dalam video berdurasi sekitar 1,5 menit itu, terlihat Melda diantar para tetangga pakai mobil L300, lengkap dengan barang-barang rumah tangga seadanya. Momen itu bikin netizen banjir air mata. Selamat jalan sahabat kami Fitri, semoga bahagia segera kau dapati, tulis Rita di captionnya. Videonya langsung meledak, ditonton lebih dari 700.000 kali hanya dalam beberapa hari. Warganet langsung menyerbu kolom komentar, sebagian ngasih doa, sebagian lagi emosi campur iba. Bahkan ada yang bilang, ini bukan sinetron tapi nyata banget sampai nyesek. Kalau lihat ekspresi Melda di video itu, jelas banget dia nahan tangis, tapi masih tetap sopan senyum ke tetangga. Netizen sepakat, sosok seperti Melda jarang banget, wanita tangguh yang ditampar nasib tapi tetap berdiri. Buat yang belum tahu, P3K itu singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Status kepegawaian yang sejajar dengan ASN, tapi berbasis kontrak. Nah, Melda ini baru aja mau dilantik jadi P3K pada tanggal 18 Agustus 2025. Sebelum itu, dia bahkan sempat beliin suaminya baju korpri. Iya, seragam kebanggaan ASN yang biasa dipakai setiap tanggal 17. Dan tahu nggak, uang buat beli baju itu, dia kumpulin dari hasil jualan cabai dan sayur di pasar. Tapi malah suaminya ninggalin setelah resmi dilantik. Duh, tega banget. Netizen pada komentar pedas. Cowok model begini nggak pantas dapat istri sebaik itu. Banyak juga yang mulai debat di medsos tentang bagaimana seringnya perempuan justru ditinggal setelah sukses. Karma sosial, kata warganet nyinyir. Tapi justru di situ, Raffi Ahmad tersentuh. Katanya, Melda mengingatkannya tentang perjuangan ibu-ibu hebat di pelosok negeri yang tetap tegar meski dikhianati. Kronologinya makin bikin pengen elus dada. Menurut pengakuan Melda, semua bermula tanggal 14 Agustus, 3 hari sebelum suaminya menerima SK P3K. Hari itu suaminya pulang kerja sore, lapar, dan gak nemu lauk di meja makan. Bukannya nanya baik-baik, dia malah marah besar dan ngomel-ngomel. Fitri bilang, bagaimana saya mau masak kalau belanja aja gak dikasih? Tapi si suami justru makin emosi. Malamnya, dia pergi sama temen, pulang larut, dan lanjut berantem keesokan harinya. Sampai akhirnya, Fitri nggak tahan dan balas ngomel balik. Katanya, "Kalau mau apa? Aku salahnya di mana? Aku kan nggak dikasih nafkah." Pertengkaran itu jadi titik akhir rumah tangga mereka. Netizen langsung heboh, bilang ini contoh nyata di mana masalah kecil bisa jadi bom waktu kalau ego dua pihak nggak dikontrol. Ada yang nyeletuk,
Cuma gara-gara lauk, nasib berubah selamanya. Nah, setelah kisah ini viral, dunia maya langsung terbagi dua kubu. Kubu pertama, yang bela habis-habisan Melda, bilang dia wanita tangguh yang layak dapat kebahagiaan baru. Kubu kedua, meski minoritas, bilang jangan percaya sepihak, siapa tahu ada cerita lain di balik layar. Tapi yang menarik, kebanyakan netizen justru fokus pada sisi kemanusiaan. Banyak akun besar yang repost kisah Melda, mulai dari selebgram, motivator, sampai aktivis perempuan. Bahkan beberapa pejabat daerah katanya sudah berencana ngasih dukungan. Di tengah hiruk-pikuk komentar, muncul satu nama besar, Raffi Ahmad. Sultan Andara itu tiba-tiba muncul lewat postingan video, bilang bahwa dirinya ikut nangis lihat perjuangan Melda. Katanya, saya cuma pengen bantu dari hati. Sejak saat itu, kisah Melda nggak lagi sekadar gosip sedih, tapi berubah jadi simbol harapan baru. Raffi Ahmad memang terkenal dermawan, tapi kali ini tindakannya bener-bener bikin netizen angkat topi. Katanya, ia dan Nagita Slavina sepakat mau bangun rumah untuk Melda di Aceh. Biar dia bisa mulai hidup baru dengan tenang, ujar Raffi. Warganet langsung komentar, "Aduh, ini baru sultan sejati." Banyak yang membandingkan dengan artis lain yang cuma bisa kasih ucapan. Bahkan beberapa selebriti lain ikut terpanggil, seperti Irfan Hakim dan Ruben Onsu, yang katanya siap bantu lewat donasi. Gosipnya, Raffi udah kirim tim buat survei lokasi tempat tinggal Melda. Kalau benar, ini bakal jadi momen viral kedua yang lebih positif. Ada yang bilang, Raffi Ahmad bukan cuma entertainer, tapi udah kayak malaikat tanpa sayap buat banyak orang. Tapi ya, seperti biasa, tetap aja ada netizen julid yang nyeletuk. Paling konten YouTube. Tapi mau konten atau enggak, yang penting manfaatnya nyata kan? Menariknya, di tengah perhatian publik ini, Melda justru tetap rendah hati. Dia bilang lewat unggahan terbarunya, nggak nyangka kisahnya bisa sampai sejauh ini. Saya cuma pengen cerita, bukan cari simpati, tulisnya. Tapi begitulah dunia digital, satu postingan bisa mengubah hidup seseorang dalam hitungan jam. Banyak orang yang dulu nggak tahu Aceh Singkil, sekarang tiba-tiba hafal namanya gara-gara Melda. Bahkan ada warganet yang mulai kampanye, jangan diam saat perempuan disakiti, menjadikan kisah ini bahan edukasi sosial. Saking viralnya, nama Melda sempat trending di X Twitter dan TikTok. Video remix dengan potongan tangisannya bahkan dijadikan background konten motivasi. Ironi yang manis, dari luka lahirlah semangat baru. Tapi gosip ini juga bikin kita mikir, kenapa banyak perempuan yang baru dihargai setelah jadi korban? Kasus Melda membuka mata publik tentang pentingnya empati, bukan hanya saat orang jatuh, tapi juga ketika mereka berjuang. Raffi Ahmad mungkin hanya satu contoh, tapi aksinya bisa jadi awal perubahan. Dunia hiburan memang sering dikritik penuh sensasi, tapi kali ini sensasinya membawa pesan moral yang dalam. Banyak netizen mulai berdiskusi soal toxic masculinity, tanggung jawab suami, dan pentingnya menghargai pasangan. Bahkan beberapa tokoh agama ikut mengomentari, bilang bahwa perceraian karena emosi sesaat bisa jadi dosa sosial. Mungkin ini bukan sekedar gosip viral, tapi sinyal sosial yang perlu direnungkan bareng-bareng. Dan akhirnya, dari semua drama dan tangisan itu, ada satu pesan besar yang bisa kita ambil. Nasib bisa berbalik secepat kilat. Hari ini Melda diceraikan dan dipermalukan, besoknya dia jadi sorotan nasional dan diangkat derajatnya oleh orang-orang baik. Kadang semesta memang punya cara aneh buat menunjukkan keadilan. Dari pasar cabai sampai istana Andara, kisah Melda Savitri membuktikan bahwa kebaikan dan empati masih hidup di negeri ini. Raffi Ahmad mungkin cuma satu orang, tapi efeknya menjalar kemana-mana. Siapa sangka, gosip sedih ini justru berubah jadi cerita inspiratif paling hangat tahun 2025. Dunia boleh penuh drama, tapi selama masih ada orang seperti Melda dan Raffi, harapan itu nggak akan pernah benar-benar hilang.